warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kamelia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 1 Babak Tulung, Kabupaten Rembang. Bersama saya Bapak Supriyanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Babak Tulung yang akan menjadi narasumber sebagai pemenuhan tugas saya pendidikan calon guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstual, modul 3.1 pengambilan keputusan berasaskan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Pri sudah berkenan meluangkan waktu terhadap saya sebagai pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya Pak Pri, sebelum lebih lanjut, Pak Pri berkenan untuk memperkenalkan diri lagi, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya selaku Kepala SDN Negeri 1 Babak Tulung, Kecamatan Sarang. Saya juga selaku Kepala Sekolah dari Bu Dina Kamelia selaku calon guru penggerak angkatan ke-8. Monggo Bu Dina. Yang pertama Pak Pri, selama ini bagaimana Pak Pri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dalam hal ini kasus kita harus bisa membedakan itu antara dilema etika dan rujukan moral. Maka kita harus bisa merinci mana kasus-kasus yang masuk di kategori dilema etika ataupun kasus yang masuk di dalam kategori rujukan moral. Nah, itu kita identifikasi satu persatu. Gitu. Berarti dalam Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu berarti harus tahu dulu nggih Pak nggih apakah itu termasuk kategorinya, apakah itu dilema etika, apakah itu termasuk kasus rujukan moral nggih seperti itu. Baik Pak. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Pri, yaitu sekolah SDN 1 Babak Tulung kita ini nggih Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, kalau hal itu terjadi, misalnya ada dua hal dilematika yang sama, ini harus kita kaji terlebih dahulu mana yang mengandung kebajikan yang lebih tinggi, yaitu yang kita ambil terlebih dahulu. Nah, itu. Berarti dalam pengambilan keputusan kita identifikasi mana yang kebajikannya lebih tinggi. Itu harus kita mana kebajikan yang lebih tinggi atau prioritas yang lebih tinggi di sekolah kita gitu Pak. Yang kemudian Pak Pri, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau yang biasa Pak Pri lakukan selama ini. Langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tadi. Ya kita harus menggandeng semuanya kepada rekan-rekan. Kita bantu bersama untuk mencari hal-hal yang baik dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Itu Pak G, berarti dicari mana yang lebih baik gitu nih Pak dalam pengambilan keputusan kita. Kemudian Pak Pri, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, hal-hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini kita harus melibatkan semuanya, kita rangkul bersama mana hal-hal yang perlu kita anggap baik terlebih dahulu, kemudian kita rangkul Bapak Ibu guru, siswa dan lain sebagainya agar pengambilan keputusan itu bisa efektif, bisa baik, semuanya bisa menerimanya. Berarti lebih ke mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa, kepada yang lainnya lah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah.
Terus kemudian Pak Pri, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Oh, kalau tantangannya itu mesti ada ini, karena di dalam kasus dilema etika ini karena ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadi. Nah, itu misalnya ada anaknya sakit, kemudian kita mau rapat, nah itu kan termasuk hal-hal yang sama-sama penting. Nah, maka itu juga harus kita omongkan lah, kita musyawarahkan bersama-sama. Itu hal-hal yang karena itu juga terkait kepentingan pribadi, maka ini yang paling terpikir di pikiran kami ya itu tadi, kepentingan pribadi itu yang bisa menyebabkan dilema etika itu muncul. Jadi tantangannya itu apa ya Pak ya? Kepentingan pribadi dan yang muncul dari apa yang ada gitu Pak, yang mungkin timbul dari Bapak atau Ibu guru ataupun mungkin siswa yang yang lain gitu, terkait dengan di sekolah kita ini. Kemudian Pak Pri, yang berikutnya, apakah Pak Pri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Pak Pri juga akan langsung menyelesaikan di tempat jika itu terjadi, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ini terkait dengan jadwal ini. Kalau di sekolah kami ini tidak ada jadwal khusus untuk dilema etika ini, tetapi kita apabila terjadi, ini hanya sifatnya insidental saja, apabila terjadi kasus yang terkait dengan dilema etika itu, maka itu kita selesaikan di hari itu juga dan di tempat itu juga, sehingga tidak akan muncul dilema etika ataupun pendidikan moral yang lain itu berikutnya, sehingga sekolah kita itu selalu adem, ayem, tidak terjadi permasalahan, termasuk permasalahan dilema etika. Seperti itu. Kemudian bentuk atau prosedurnya mungkin Bapak bisa lebih ceritakan lagi bentuknya dalam apa? Tadi kan tidak ada jadwal nih Pak. Iya, tidak ada jadwal. Nah, kemudian bentuk atau prosedur yang Bapak selesaikan dalam waktu itu juga atau di tempat itu juga itu mungkin Bapak bisa menceritakannya lagi lebih lanjut lagi. Ya, kalau terjadi permasalahan dilema etika ya harus kita selesaikan di itu juga. Hari itu juga. Tidak perlu dibawa besok ataupun hari berikutnya, ataupun nanti kita ada jadwal khusus, itu tidak ada. Mungkin akan terjadi kalau berlarut-larut malah mungkin akan menimbulkan masalah baru lagi mungkin ya Pak ya. Mungkin sama seperti itu. Gitu, kita mau ini Pak, sudah di akhir sesi nih Pak. Berikutnya, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Pri alami? Kalau yang membantu itu yang jelas, yang pertama itu terutama Bapak Ibu semuanya. Ini juga sangat membantu kami. Tidak mungkin saya itu bisa menyelesaikan sendiri yang terkait itu. Bapak Ibu guru, mungkin ada juga stakeholder yang lain, misalnya dari komite ataupun dari pihak desa, itu yang juga sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam hal penyelesaian dilema etika di sekolah kita itu. Jadi dalam menyelesaikan kasus, Bapak bisa menggandeng stakeholder, menggandeng Bapak Ibu guru gitu nggih Pak nggih dalam penyelesaian kasus.
Kemudian yang terakhir nih Pak, nggih. Dari semua hal nggih yang telah Pak Pri sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Pri petik dari pengalaman Pak Pri sendiri dalam mengambil keputusan dilema? Pembelajaran yang kami dapat dari dilema etika ini, pembelajaran yang utama ini tidak semua aturan itu sangat baik untuk kita, tetapi kita juga perlu ada norma-norma yang harus kita junjung yang sangat tinggi, sehingga segala sesuatu itu tidak harus diselesaikan dengan aturan atau apa, tetapi juga perlu ada norma-norma yang kita junjung, sehingga ini bisa menjadikan sekolah kita itu lebih baik. Kita mengambil kebijakan tidak terus harus lempeng galeng sesuai aturan, tetapi kita juga punya norma yang juga perlu kita lestarikan. Berarti Pak Pri dalam mengambil keputusan berarti ini ya Pak ya, mempertimbangkan norma-norma yang apa yang ada di sekolah gitu yang ada di masyarakat, juga. Baik Pak Pri, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Pri, sangat menginspirasi bagi saya dan semoga bermanfaat pada diri saya di kemudian hari kelak Pak Pri. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Bu Dina atas ini kami diundang. Semoga nanti Bu Dina sukses menjadi guru penggerak. Terima kasih. Demikian wawancara saya bersama Pak Pri selaku Kepala Sekolah SDN 1 Babak Tulung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kamelia, calon guru penggerak angkatan 8, akan melakukan wawancara kepada beliau Bapak Aman MPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Babak Tulung sebagai pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Pak Aman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Aman? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Pak Aman telah meluangkan waktu untuk pemenuhan tugas saya, dan sebelum kita mulai Pak Aman berkenan memperkenalkan diri lagi, monggo. Bu Dina yang saya hormati dari calon guru penggerak angkatan 8 ya. Iya, angkatan 8. Perkenalkan, nama saya Abdul Aman dari SDN 2 Babak Tulung, dan kebetulan saya juga termasuk guru penggerak angkatan 6. Jadi kebetulan bisa sharing dan berharap tugas dari Bu Dina pemenuhan modul yang sudah jadi tugas ini bisa berjalan dengan baik. Itu ya Bu Dina ya. Terima kasih, langsung saja Pak Nge. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Aman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Aman? Ya. Jadi keseharian itu kita pasti akan tetap dengan kasus-kasus sekolah itu terkadang tidak terduga. Kasus itu sering terjadi, baik itu hubungan parent sesama guru, kemudian guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kemudian warga sekolah dengan masyarakat, dan pemangku kebijakan itu sering terjadi pergeseran atau kasus. Namun itu kita optimis bahwa kasus-kasus itu semuanya adalah memberi warna, dan yang terpenting
kita mampu mengambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak atau keputusan yang bisa jalan terbaik dari semua pihak. Itu ya. Berarti dalam pengambilan mengidentifikasi kasus itu harus berorientasi pada kebaikan bersama gitu ya Pak betul. ya. Jadi intinya kalau kita ibaratkan itu ya beda sirah. Kalau Jawa itu beda sirah beda isi. Jadi bedanya itu semua orang berbeda dan itulah keunikan. Jadi jangan diseragamkan. Diseragamkan artinya kita menghargai perbedaan dan yang terpenting kepala sekolah itu bisa menemukan potensi dari warga. Itu yang penting kita hargai. Dan kalau terjadi perbedaan, ya, disitulah kita menemukan titik temu untuk saling menguatkan, mencapai tujuan yang utama yang ingin dicapai. Artinya visi sekolah itu apa, itu yang arahnya. Dan kalau ada perbedaan, kita kerucutkan ke situ. Itu yang benar. Terus kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Aman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, itu yang biasanya kasus seperti itu ya itu memang menjadi dilematika. Jadi dilematika itu sama-sama benar. Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebajikan. Contoh kasus misalnya misalnya begini. Satu sisi misalnya ada event perlombaan pramuka misalnya atau pesta siaga. Di satu sisi sekolah tentunya pengen mengusahakan lebih optimal kesiapan siswa. Artinya dengan kesiapan itu butuh waktu untuk latihan. Nah, yang jadi masalah ketika latihan di jam pelajaran itu kan susah. Artinya anak mendapat pelajaran, artinya kalau meninggalkan pelajaran itu juga tertinggal. Nah, satu sisi butuh waktu di luar jam pelajaran, misalnya waktu ekstra sore dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, yang jadi masalah kalau waktu sore anak-anak itu ada madrasah. Nah, ini yang jadi problem. Di satu sisi sekolah juga ingin optimal, di satu sisi orang tuanya itu juga tidak mengizinkan kalau sore atau meninggalkan madrasah. Ini kan problem. Nah, itu sama-sama benar. Ini problem. Nah, akhirnya itu kita harus bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan semua. Di situlah itu tantangannya di situ. Terus kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini ketika ada problem semacam itu Pak? Ya, itu. Ya. Kalau terjadi seperti itu, saya lebih mengutamakan adanya komunikasi. Kalau itu dengan masyarakat ya, orang tua kita ajak komunikasi. Ini bagaimana solusinya, artinya kita berbasis solusi, tidak yel-yelan untuk menurut saya bisa tidak. Jadi memang yang terpenting kekeluargaan itu terbangun lewat komunikasi. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu orang tua pasti akan memberikan jalan tengah dan guru yang akan melatih juga memberikan jalan tengah. Kita temukan untuk diambil langkah yang paling minim risiko dan membawa kebaikan bersama. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi yang pertama mungkin tadi berkomunikasi ya Pak ya. Yang kedua mencari langkah-langkah solusi yang minim resiko seperti itu ya Pak ya. Ya baik Pak. Terus kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang panjenengan alami? Ya, langkah-langkah yang sekiranya paling efektif itu ya kita tidak lepas
jalinan komunikasi yang Komunikasi. sama itu. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip saling menghargai. Jadi saling menghargai artinya kita di sebuah komunitas itu adanya kesadaran saling membutuhkan. Jadi kepala sekolah itu ya guru, teman guru ya butuh kepala sekolah, butuh siswa, butuh masyarakat. Artinya nggak mungkin kepala sekolah itu tanpa kerjasama yang baik dengan guru, dan tidak mungkin tanpa orang tua. Artinya saling membutuhkan itulah atas dasar itu yang menjadikan keputusan itu adalah istilahnya itu tidak pokoknya gitu ya, artinya letterlock gitu ya, Pak ya, situasional nah gitu. itu ya, itu jadi situasional ya, dan kekeluargaan Iya. gitu ya, Pak. Terus selama ini Pak G, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima. Masalah tantangan itu banyak. Iya. Bicara ketika ada kasus yang dilema etika itu tantangannya banyak. Biasanya tantangan itu soal waktu saling ketemu beberapa pihak ya, misalnya orang tua dan guru dan pemangku kebijakan itu untuk saling ketemu itu biasanya susah karena dengan kesibukan masing-masing. Berarti tantangannya itu lebih ke waktu begitu nih ya. Pak. Waktu. Kemudian Pak, Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu apa tidak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Aman langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuknya seperti apa gitu ya? Nah itu tadi betul, jadi kendala biasanya waktu untuk saling bertemu keluargaan itu akhirnya ya dengan memanfaatkan teknologi misalnya itu kita terjadwal kita buatkan Zoom ya, atau Zoom atau WA atau untuk bisa meskipun kesulitan waktu untuk ketemu namun tidak mengurangi substansi solusi yang dibicarakan. Jadi biasanya seperti itu. Pernah suatu saat itu kalau di sini ya itu kita sudah sepakat menentukan hari pelaksanaan PHBI, hari besar Islam. Ya itu biasanya kalau di sini nah, tiba-tiba di hari yang sudah ditentukan itu saya dan beberapa teman itu tidak bisa di hari itu. Nah, itu kan kalau kondisi mendadak dan saling ketemu kan tidak mungkin. Nah, terus kita ambil rapat via Zoom ya, akhirnya bisa diputuskan ya, seperti itu. Kemudian Pak, mau selesai nih Pak. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aman dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Jadi ya faktor yang membantu kelancaran dilema etika itu faktor ini ya kooperatif dari pihak yang terjadi itu kasus loh, yang terkena kasus gitu loh Pak ya. Kalau dia kooperatif artinya bisa diajak kerjasama gitu loh ya, Pak. Betul, artinya masalah boleh ada tapi kepala tetap dingin ya. Masalah boleh panas ya, tapi kepala tetap dingin. Itu kemudian juga adanya itikat baik untuk mewujudkan iklim pendidikan yang itu akan membantu. Jadi itu yang membutuhkan dari intern atau yang motivasi dari dalam diri gitu. Itu ya.
Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Pak Aman petik dari pengambilan keputusan di Lima Etika? Ya, itu sebetulnya sebuah pembelajaran yang penting bagi seorang pemimpin. Artinya problema etika itu sebuah rumus yang sangat mencerahkan karena kita tidak bingung katakan ya, bingung bahwa fenomena atau fakta yang terjadi itu mampu kita tenarai. Problem etika, problem ini itu artinya kita sudah siap, ada di sini. Itu penting sekali. Jadi dalam penyelesaian kasus itu tadi Bapak menyampaikan ada beberapa orientasi yang tadi ada kooperatif, ada terus penyelesaian kasus yang harus sesuai yang prioritas, yang lebih ke yang mana yang lebih itu nih Pak. Jadi itu yang bisa Bapak sharing pada saya, semoga bisa bermanfaat untuk saya dan nanti ke depan bisa saya aplikasikan dalam kehidupan Bapak gitu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Aman, semoga bermanfaat. Dan sekian wawancara saya kepada Bapak Aman selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lebak Tulung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kamelia, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Bersama saya Ibu Tutit Setiawati, Kepala Sekolah SDN Sampong, yang akan menjadi narasumber saya sebagai pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berasaskan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu Tutit telah menyempatkan meluangkan waktu untuk pemenuhan tugas saya. Sebelumnya Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Sebelum kita mulai lagi Bu, Ibu saya berharap Ibu bisa perkenalan diri dulu Ibu. Saya persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutit Setiawati SPD SD, Kepala Sekolah SDN Negeri Sampung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Hari ini saya ada sedikit tugas dari Ibu Kamelia. Monggo Ibu. Terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin menanyakan ya Bu ya, bagaimana Ibu Tutit dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Alhamdulillah, cara saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yaitu dengan cara memilah mana yang termasuk kasus dilema etika dan mana yang termasuk kasus bujukan moral, Mbak. Dengan cara itu saya mendengar atau memahami masalah yang terjadi, baik itu masalah langsung maupun tidak langsung, juga bisa mendatangi ke rumah murid yang bermasalah itu. Setelah itu kami analisa murid yang bermasalah itu, semua kejadian yang baru kami menyimpulkan tindakan yang sesuai dalam membuat sebuah kasus tadi. Oke, baik. Terus kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yaitu SDN Sampung, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Dalam mengambil keputusan melalui pertimbangan yaitu dengan banyak aspek sesuai yang ada dengan aturan yang berlaku di sekolah kami. Dalam hal ini kami yaitu sesuai dengan prosedur yang ada
bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kami mengedepankan yaitu prinsip kejujuran dan keterbukaan, Mbak. Bisa kami jadikan acuan dalam pengambilan keputusan tadi. Berarti dalam Ibu mengambil keputusan berarti ada dua prinsip ya Bu ya. Iya. Ada prinsip kejujuran dan prinsip keterbukaan. Iya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu kami mendengarkan, yang pertama itu kami mendengarkan duduk permasalahan, duduk perkara tadi. Kemudian kami dengan seksama memahami baru mencari solusi dengan mempertimbangkan norma-norma yang ada dan kami mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang ada, Mbak. Jadi Bila perlu itu kami rapatkan dengan Dewan Guru. Bisa juga mungkin kami panggil komite untuk menyelesaikan masalah itu dari segi aturan kemanusiaan dan moral. Baik Ibu, terima kasih Bu. Yang keempat selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu, kami tidak mengorbankan kepentingan diri sendiri. Yang paling penting, jadi ada skala prioritas dalam pengambilan keputusan tertentu dan tidak mengabaikan prinsip pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta sesuai dengan aturan yang berlaku yang telah disepakati bersama antara kami warga sekolah, yaitu baik Dewan Guru dan komite wali murid gitu, Mbak. Berarti dalam pengambilan keputusan Ibu mengedepankan nilai-nilai kebajikan begitu nggih Bu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Dalam hal ini, tantangan dilema etika itu pengambilan keputusan kami yaitu terselip kepentingan pribadi yang membuat ewuh pekewo sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang baik itu tadi, Mbak. Juga bisa dapat ini tadi nanti mendapat penolakan dari warga masyarakat, yaitu wali murid, terutama orang tua tadi, sehingga kami diskusikan dulu bersama Dewan Guru sehingga kami bisa dapat mengambil keputusan yang sangat tepat. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Terus kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Untuk jadwal secara spesifik saya tidak membuat jadwal, Mbak. Kami hanya ketika terjadi kasus dilema etika, maka sebagai pimpinan harus segera diselesaikan di tempat itu juga. Itu yang kasus-kasus yang harus. Tapi bila kasus itu kami tidak harus segera tangani, misalnya yang segera ditangani tadi harus diselesaikan di tempat, yang tidak segera ditangani, kami itu mengadakan suatu rapat dengan Dewan Guru bagaimana cara mengatasi atau menangani bila kasus tidak harus segera ditangani tadi. Kami diskusi dengan Bapak Ibu Guru atau Dewan Guru menyelesaikan masalah, apa ada tindakan lain
yang bisa kami mendatangkan wali murid bila ada perlu orang tua didatangkan ya kami datangkan. Kemudian kami mendapatkan solusi setelah tadi berkomunikasi dengan dewan guru dan bisa komite, bisa orang tua. Kami mendapatkan solusi yang baik sehingga anak tersebut supaya tidak menambah masalah baru untuk anak. Baik Ibu, kita sampai di ini Bu, 2 pertanyaan terakhir Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tentunya itu tidak lain yaitu Bapak dan Ibu guru atau sekolah tadi, warga sekolah, serta sekolah stakeholder yang komponennya di bidangnya itu Mbak. Dan dengan pertimbangan mendapat dari semua pihak itu tadi, kebijakan atau keputusan yang saya ambil akan menjadi maslahat atau kebaikan bersama tanpa mengurangi norma-norma atau nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip cara mengambil keputusan. Berarti yang mempermudah, faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan itu seperti tadi yang Ibu sampaikan adalah ada beberapa faktor itu, yaitu tadi apa ya Bu ya tadi dari pihak-pihak sekolah, dari pihak sekolah dikomunikasikan, kemudian itu mungkin akan membantu dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan begitu ya Bu. Terus ini pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu, kemudian pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika pengambilan keputusan terhadap ini Bu, dilema etika tadi Bu. Yang dapat kami petik yaitu kami mengajar dan mendidik siswa tiap hari harus ada dasarnya, yaitu melakukan tugas harus sesuai dan taat dengan aturan yang berlaku yang sudah dibuat di sekolah kami, dan juga harus bekerja sama dengan baik dari rekan kerja kami, yaitu antara guru, komite, tokoh masyarakat tentunya, dan masyarakat, pokoknya semua masyarakat di Sampung ini dan para wali murid kami. Begitu Mbak. Jadi pembelajaran yang Ibu bisa petik tadi adalah intinya itu komunikasi yang terjalin baik antara Bapak Ibu guru dan semua stakeholder, baik masyarakat, komite ataupun yang bersangkutan istilahnya tadi gitu. Terima kasih Ibu atas jawaban wawancara saya. Semoga bermanfaat untuk saya kelak, dan mohon maaf Bu telah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih. Demikian wawancara saya bersama Ibu Tutit, Kepala Sekolah SDN Sampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.